Kak Saf. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ya, Kak? ini Alhamdulillah sehat. Kalau Lutfi suaranya jelas nggak ini? Jelas sekali Kak. Suara saya gimana? Jelas. Mohon maaf kalau ada suara-suara yang aneh-aneh ya. Apa tuh? Suara apa? Lagi di mana Kakak? Tung. Nah itu tukang bakso tuh. Ah. Pas sambil Ya. makan cuangki. Waduh. Gimana kalau Lutfi sehat? Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah. Keluarga sehat semua ya? Alhamdulillah. Tapi adik lagi sakit sih, kena campak. Oh gitu. Masya Allah. Dari kapan itu? Dari kayaknya dari 3 hari yang lalu. Karena kan saya nggak di rumah, jadi hanya berkabar lewat telepon aja sama ibu di rumah. Tapi alhamdulillah sih sekarang udah mendingan. Semoga terus sehat, mohon doanya. Siap. Sehat selalu pokoknya buat semuanya. Di sini juga sudah bergabung teman-teman semua ya, nanti sambil berjalan aja gitu, berapapun kita ngobrol santai sih Kak sebetulnya gitu ya. Waktunya Tapi juga saya agak deg-degan ya juga kalau berhadapan sama Kak Asaf. Kenapa tuh? Kita sama-sama belajar gitu untuk tentang bagaimana cara mencintai diri sendiri. Nah, ini sebetulnya penting banget gitu kan. Karena apa ya? Ya dengan kondisi dan situasi yang kita tahu lah ya saat ini, apalagi kita juga tahu banyak pergaulan gitu ya, pergaulan yang mungkin harusnya dibatasi juga gitu. Terus bagaimana cara seseorang untuk mencintai diri sendiri itu kadang lupa gitu lah ya. Jadi termasuk saya pribadi gitu ya, kadang lebih sering dan suka, misalkan kita kita suka sama orang, artinya suka di sini misalnya kita mau bantu orang gitu ya, tapi kita juga harus membatasi gitu loh, untuk juga untuk juga membantu diri sendiri gitu loh. Nah itu kan juga bagian daripada proses mencintai diri sendiri gitu. Nah teman-teman, jadi sore hari ini kita akan ngobrol banyak nih sama Teh Lutfi. Nah kita kenalan dulu. Teh Lutfi ini itu sahabat Kak Syaf, teman gitu ya, teman Kak Syaf juga. Walaupun kita belum pernah tatap muka ya Kak ya, betul nggak sih? Belum Kak. Ya, Kita ketemunya di dunia virtual terus. benar, kita ketemu di dunia virtual gitu. Terus mau ketemu juga ya karena memang kesibukannya berbeda gitu ya, beda-beda. Jadi ya alhamdulillah sampai dengan hari ini walaupun secara virtual teman-teman tetap komunikasinya tetap baik gitu ya, alhamdulillah. Ya semoga nanti satu waktu kita bisa kolaborasi, Teh Lutfi, kita bisa di satu acara gitu ya, mudah-mudahan bisa ketemu nih ya sama Ciko juga. Nah Teh Lutfi, kita langsung masuk aja kali ya, kita langsung ngobrol aja tentang bagaimana proses mencintai diri sendiri. Di sini ada teman-teman tuh sudah sapa semua. Waalaikumsalam buat teman-teman semua. Di sini ada banyak sekali. Ada teman-teman dari Ventriloquist Indonesia juga ini. Masya Allah. Nah, terus ada teman-teman dari Dakpi ya Kak. Oh iya, boleh cerita dong Kak tentang Dakpi dulu nih. Ini kita perlu tahu juga nih apa itu Dakpi, terus bagaimana, karena kan berbeda ya Kak, maksudnya ada seperti kemarin yang diobrolin kemarin itu kita ngobrol juga tentang dakwah asik gitu.
Nah itu ada target yang memang beda-beda gitu loh. Nah untuk Dakti sendiri boleh cerita dong Kak. Wah dekat sekali ini foundernya kali ini. Sok mangga silakan Kak. Oke, terima kasih Kak Syaf yang sudah mengundang saya, nggak ngundang ya, kita sering melakukan kolaborasi. Sebelumnya Kak Syaf yang diundang ke Dakpi, dan hari ini saya berkesempatan untuk kembali ngobrol dengan Kak Syaf. Kita berbincang-bincang ringan dengan teman-teman semuanya. Sebelum saya membahas tentang self love, saya akan perkenalkan dulu Dakpi karena sebagai ajang promosi juga ya, agar dakwah Dakpi ini semakin luas gitu ya. Jadi sebenarnya Dakpi ini tercetus dari mata kuliah saya Kak. Jadi saya ngajar kan di kampus Laroiba, kemudian saya mengampu mata kuliah dakwah multimedia, bagaimana memanfaatkan berbagai macam media untuk dakwah. Karena hari ini saya juga terinspirasi sama gerakan Islam Cinta, kemudian terinspirasi sama banyak sekali kolaborasi yang dilakukan oleh para dai Islam Cinta ini. Saya terinspirasi dari sana. Kenapa tidak kita membuat satu wadah platform gitu kan, melalui Instagram untuk sebagai syiarnya anak KPI Laroiba gitu. Akhirnya tercetuslah Dakpi, dan saya berkolaborasi dengan Ramadan kemarin kan dengan Kak Syaf, terus dengan Ustadz Dede Dendi, kemudian kemarin juga ada kajian bersama Ustadz Syaihul Islam. Perlu teman-teman ketahui, semuanya saya menemukan teman-teman yang sangat solid meskipun kita bertemu di ruang virtual ini tuh di Islam Cinta. Jadi kayak ngerasa banyak berkah yang saya dapatkan dari program pelatihan dai muda itu, karena benar-benar saya menemukan banyak sahabat-sahabat yang memang menjadi support system untuk saya gitu kan. Nah itu hanya singkat saja, tapi kabar baiknya Kak Syaf, mohon doanya juga dari Kak Syaf. Karena saya juga sekarang diamanahi ya di KPI Laroiba ini, Dakpi ini menjadi Dakpi media yang di bawahnya itu adalah Dakpi News, yang di sana tuh ada kegiatannya itu liputan, jurnalis dan lain-lain gitu kan. Ada Dakpi Desain juga, jadi mahasiswa yang suka desain mungkin nanti bisa kolaborasi lebih lanjut sama Kak Syaf, itu ada di sana. Dan juga Dakpi yang memang khusus di dunia dakwah gitu, dakwah virtual seperti yang sudah dilakukan sebelumnya. Mohon doa juga semoga terus berkembang, dan pada dasarnya apapun yang kita lakukan sebagai Khalifah fil Ardi itu kita hanya ingin bermanfaat, bukan begitu ya Kak ya? Bermanfaat seluas-luasnya. Saya langsung lanjut aja ke materi ya Kak, ini soalnya nyambung juga. Jadi gini teman-teman, ketika ini saya intermezzo perkuliahan ya. Ketika saya mengawali perkuliahan itu, saya selalu nanya ke mahasiswa saya, apa sih tujuan hidup kita gitu kan. Kemudian apa tujuan hidup kita dan apa yang membuat kita bahagia. Jawabannya itu selalu tujuan hidup itu salah satunya itu adalah ingin membahagiakan orang tua, ingin membahagiakan orang-orang tersayang, dan juga ingin bermanfaat seluas-luasnya gitu kan. Tapi pada realita ini gitu kan, banyak orang yang ingin memberikan cinta keluar gitu Kak, ingin memberikan cinta keluar, tapi lupa memberikan cinta kepada dirinya sendiri. Itu saya kira itu tuh kayak banyak, enggak cuma mungkin tadi Kak Syaf sudah curhat, saya juga sudah pernah merasakan itu, tapi banyak orang yang memang kesadaran untuk mencintai diri sendirinya itu kurang gitu. Padahal dalam hadis itu dikatakan bahwa la yu'minu ahadukum hatta yuhibbuli ahihi ma yuhibbuli nafsihi. Tidak beriman seseorang sebelum mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri. Jadi hadis ini menjelaskan seseorang tidak dikatakan beriman ketika dia belum mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri. Itu kan jadi kayak harusnya dalam hadis itu berarti dijelaskan bahwa
kita disebut beriman ketika kita mencintai orang lain seperti kita mencintai diri kita sendiri. Dalam artian, hal pertama yang harus kita cintai itu adalah diri kita sendiri. Ketika kita sudah mampu berbuat baik terhadap diri kita, sudah mampu memperhatikan apa yang diri kita butuhkan, kemudian dari segi jasmani, rohani, dari segi akal, barulah kita bisa mengaktualisasikan cinta terhadap orang lain sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Itu yang kadang sering orang lupakan gitu kan. Terus yang jadi pertanyaannya, emang banyak orang yang tidak mencintai dirinya atau mungkin orang yang tidak berbuat baik pada dirinya. Dalam Al-Quran itu dikatakan bahwa kami tidak menganiaya mereka. Kami di sini Allah ya. Kata di Al-Quran itu dijelaskan, kami tidak menganiaya mereka, tapi merekalah yang menganiaya diri sendiri gitu. Wa ma dolamnahum walakin dolamu anfusahum. Kami tidak menganiaya mereka, tapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Nah ini adalah sebuah apa ya? Memang gitu, memang banyak, ada orang manusia yang memang tidak berbuat baik kepada dirinya sendiri gitu. Padahal dikatakan bahwa manusia itu hanya akan memberikan apa yang mereka miliki. Jadi ketika dirinya memiliki cinta, maka apapun yang dilakukannya itu pasti berbentuk cinta gitu kan. Membantu orang lain pasti penuh dengan cinta gitu kan. Kemudian kita lihat realita hari ini gitu kan. Orang-orang, saya suka mengawasi media gitu. Kenapa sih orang-orang banyak hate speech di Instagramnya para artis gitu kan, atau enggak di TikTok? Kayak body shaming gitu kan, terus kayak udah body shaming, ngehina anak, kemudian ngehina fisik, ngehina kegiatan orang-orang. Loh, ada apa gitu ya? Sampai-sampai mereka itu punya waktu untuk mengeluarkan kebencian kepada orang lain. Dan justru jelas-jelas itu apa ya, mereka tidak kenal gitu, kayak keluarga juga bukan, nggak saling kenal, tapi mereka tuh dengan komentar panjang lebar gitu memberikan hate speech gitu kan. Ada apa? Berarti kalau saya mengamati ya, berarti dia memperlakukan dirinya itu kurang, dia kurang mencintai dirinya, hingga akhirnya karena dalam dirinya itu kebencian, yang keluarnya itu adalah kebencian, hingga akhirnya banyak energi untuk menebarkan kebencian gitu kan. Nah, lalu harus bagaimana gitu kan ketika kita belajar mencintai diri kita sendiri. Ketika kita jatuh cinta ya Kak, pada makhluk misalnya, kadang bentuk cinta kita itu bentuk cinta kita itu kurang tepat. Misalnya kita cinta terhadap pasangan kita, kita selalu mengutamakan, atau enggak dia berbuat salah karena saking cintanya gitu, kita tidak hiraukan gitu kan. Atau enggak ke anak kita berbuat salah, misalnya berbuat ke hal yang menyimpang, karena saking sayangnya ya kita benarkan aja gitu, nggak apa-apa gitu kan. Nah dalam mencintai diri sendiri itu kita harus tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita lakukan kepada diri kita gitu. Jadi gini, dalam diri manusia itu tuh ada 3 unsur. Pertama, manusia itu sebagai makhluk jasmani, makhluk rohani atau spiritual, dan mempunyai akal kan? Nah, dalam mencintai diri kita sendiri, kita harus memperhatikan 3 hal itu. Misalnya kita sayang nih sama diri kita sendiri, lalu kita terus aja mengutamakan kebutuhan jasmani, gak bisa. Kalau misalkan kita terus mengutamakan kebutuhan jasmani gitu kan, ini mohon maaf saya agak kasar, itu kita kayak binatang gitu loh. Karena kalau binatang kalau lapar makan aja, terus aja memenuhi apa yang dibutuhkan tubuhnya gitu kan. Lebih kenal gitu ya. Iya, nah gitu. Terus kalau misalkan kita hanya memenuhi kebutuhan rohani gitu kan, memenuhi kebutuhan rohani, itu tuh kayak malaikat gitu kan. Loh, kalau misalkan kita terus memenuhi kebutuhan rohani, tapi jasmani kita juga butuh,
diperlakukan dengan baik gitu kan. Kalau misalkan kita hanya memenuhi kebutuhan akal saja, maka ada beberapa kebenaran yang memang tidak bisa diterima oleh akal, seperti halnya ketauhidan. Ya, meskipun sebagian sudah dilogikakan, tapi banyak sekali dalam tauhid ini yang tidak bisa diterima oleh akal, tapi kita yakini gitu, seperti itu. Nah, dalam mencintai diri kita itu, dalam mencintai diri sendiri itu, kita harus memperhatikan 3 hal ini. Apa yang dibutuhkan oleh jasmani kita, apa yang dibutuhkan oleh rohani kita, dan apa yang dibutuhkan oleh akal kita. Dan itu tidak boleh bertentangan gitu. Tidak boleh misalnya kita lagi apa ya? Misalnya kita lagi pengen makan gitu kan. Makan itu kan kebutuhan jasmani ya Kak ya. Ya. Makan itu kan kebutuhan jasmani, kita lapar gitu kan. Oh, berarti makan. Terus kita tuh makan padahal perut kita itu hanya butuh kenyang, ya. Ya gak? Kalau makan kita itu hanya butuh kenyang gitu. Makan apa saja yang penting sehat, misalnya makan di warteg juga gak apa-apa. Ujung-ujungnya kan niatnya aja untuk mengenyangkan. Tapi misalnya ketika misalnya kita pengen makan, tapi nafsu kita itu makannya itu pokoknya kita tuh pengen makan, padahal tujuannya makan itu hanya untuk kenyang, tapi keinginan nafsu kita tuh kayak pengen makannya itu di tempat mahal, makan steak yang harganya itu 250.000, padahal lagi hari akhir bulan gitu kan. Nah itu kan kayak kita memenuhi kebutuhan jasmani, tapi apa ya, malah menyakiti bagian lainnya gitu. Kita setelah makan mahal, akhirnya kita berhari-hari nggak makan gitu karena uang makannya habis gitu. Nah, contoh-contoh halnya seperti hal-hal itu. Padahal kan kebutuhan jasmani itu hanya kenyangnya ya. Kalau misalkan kebutuhan makannya di mana, makan apa, itu tuh udah urusannya nafsu gitu. Tapi bagaimana cara kita memenuhi kebutuhan tersebut itu? Memenuhi kebutuhan, bukan keinginan, seperti itu. Terus kata sebagai ini tuh dikatakan bahwa Sayyidina Ibrahim gitu kan. Orang yang mempunyai akal sebelum akalnya itu dikalahkan oleh hawa nafsu katanya. Sebagian orang mengatakan bahwa ini hadis, sebagian lagi ini perkataan Sayyidina Ibrahim. Terus kata dia itu mempunyai 3 waktu dalam hidupnya. Pertama yaitu ketika dia waktu untuk berdialog dengan Tuhannya, seperti kita sembahyang, kita baca Quran, itu ya Kak ya. Kemudian waktu selanjutnya adalah untuk berpikir tentang alam. Kalau misalkan kita berdialog dengan Tuhan seperti kita berdoa, membaca Quran, kita sholat, berarti itu kita sedang memenuhi spiritualitas kita, ya. Kemudian ada juga waktu saat berpikir tentang alam katanya. Saat berpikir tentang alam ini berarti kaitannya dengan menuntut ilmu. Untuk memenuhi akal kita gitu kan. Menuntut ilmu untuk kuliah, untuk sekolah, untuk ikut seminar dan lain-lain ya. Berarti itu gitu. Terus selanjutnya ada saat juga untuk mengintrospeksi diri gitu. Jadi kayak saat untuk mengintrospeksi diri. Dia terkadang orang benci dengan dirinya sendiri itu karena ada beberapa hal yang ada dalam dirinya tapi tidak bisa dia terima gitu. Kayak misalnya bukan self love, malah malah membenci diri sendiri gitu, kayak nggak suka banget sama diri sendiri, soalnya dari fisik, kemudian dari segi pemikiran juga loading banget misalnya, terus dari segi finansial gak punya duit dan lain-lain, pokoknya kayak aduh apa sih dalam diri ini, kayak gak ada yang harus dibanggakan gitu kan. Padahal kan saat introspeksi diri ini adalah saat untuk memperbaiki diri gitu. Kayak kenapa sih gue malas, ya kita kenapa sih gue malas gitu kan. Oh gue malas tuh karena ini. Terus kayak kenapa sih gue on gitu kan, bahasa kasarnya, maaf ya Kak ya.
kenapa sih kita itu loading gitu kan kalau masalah berpikir, kalau di sekolah matematika, IPA, IPS loading bawaannya kalau di bawah sekolah tuh. Orang-orang udah ngerti, kita tuh masih di belakang gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Itu kan bisa kita identifikasi diri kita sendiri. Oh, kamu kurang belajar. Orang lain itu sebelum sekolah, dia itu baca buku dulu. Jadi pas di kelas itu nggak benar-benar kosong, tapi udah ada bahan. Ketika menerima materi itu tinggal mengolah gitu kan. Oh, berarti besok sebelum saya sekolah saya harus baca dulu biar gak loading gitu kan. Nah, itu salah satu bentuk introspeksi diri gitu kan. Ketika kita udah pandai mengintrospeksi diri kita, maka ketika kita udah pandai mengintrospeksi diri kita dan mampu memperbaiki hal-hal yang tidak kita terima dalam diri kita, maka mencintai diri, kecintaan kita terhadap diri itu akan meningkat gitu. Tapi beda halnya ketika kita terus mengutuk, bukan terus berpikiran negatif dan terus berpikiran negatif dan membenci diri kita gitu kan. Terus membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain gitu kan. Kemudian tidak percaya diri. Ada orang misalnya yang percaya misalnya ada orang yang percaya sama saya, atau enggak misalnya Kak Asya percaya sama saya untuk kita berbincang di forum seperti ini. Terus saya tuh bilang gini, enggak Kak Asya, saya tuh enggak mampu gitu kan. Saya kan bukan siapa-siapa, saya itu bukan apa-apa gitu. Jadi kayak terus aja rasa tidak percaya diri itu dipupuk gitu. Padahal kan hajar aja gitu kan. Ketika orang mempercayai kamu, berarti orang itu memang benar-benar percaya gitu. Orang itu memang benar-benar percaya dan bukan sedang menghinakan kamu gitu kan. Tapi kan terkadang kita itu sebelum melakukan sesuatu kita udah underestimate ya Kak pada diri sendiri. Kayak kita tuh sebenarnya punya kemampuan yang jauh lebih baik gitu kan. Tapi kemampuan kita itu sudah kita batasi dengan kata kayaknya nggak bisa deh gitu. Jadi terus-terusan aja yang dipikirkan itu kenegatifan, kayaknya nggak bisa deh, kayaknya gini, hingga akhirnya kan dia tidak punya ruang untuk meningkatkan potensi yang ada dalam dirinya gitu. Kemudian takut gagal juga, kayak enggak, nanti saya kalau misalkan ikut ini saya gagal, saya nggak bisa kalau gagal, saya patah hati, saya nanti susah move on-nya kalau udah gagal gitu kan, terus aja kayak gitu. Padahal kan ya namanya kegagalan itu adalah sebuah proses. Terus dari gagal itu kita tahu apa sih yang harus diperbaiki agar besoknya itu tidak gagal gitu kan. Hingga akhirnya kita menemukan sebuah pencapaian ataupun kesuksesan dari hal yang kita pelajari dari sebuah kegagalan gitu kan. Terus misalnya kita merasa tidak disukai gitu kan, kayak mengasingkan diri, padahal kan bukan seperti itu. Terkadang yang membuat padahal kan gitu, kayak orang tuh kayaknya ngelihat kita tuh kayak gini deh gitu kan. Enggak, padahal itu tuh hanya cara pandang kita aja gitu. Itu yang harus dirubah, itu tuh hanya cara pandang kita saja. Terkadang kita itu rumit dengan perasaan kita gitu. Cara pandang kita yang membuat diri kita itu rumit gitu. Maka bagaimana caranya kita mengubah itu semua untuk menjadi positif. Karena dengan berpikiran positif, kita akan lebih mudah, lebih mampu mengaktualisasikan diri kita. Dan ketika kita sudah berpikiran positif, kemudian kita menerima apapun yang ada dalam diri kita, lalu ketika ada yang kurang, kita perbaiki gitu kan. Nah, itu akan membuatkan kita semakin percaya diri dan rasa cinta kita terhadap diri kita sendiri itu tumbuh. Seperti itu, Kak. Kemudian misalnya gini ya, terus gimana sih tandanya kalau misalkan kita sudah mencintai diri kita sendiri? Tanda kita sudah mencintai diri kita sendiri itu yang pertama adalah berdamai dengan masa lalu. Kita manusia tidak sempurna, jelas. Tapi kata Al-Quran, kita itu ahsan takwim gitu. Makhluk terbaik gitu. Nah,
dalam masa lalu itu mungkin ada beberapa hal yang memang tidak bisa kita terima. Misalnya ketika yang membuat kita tidak kita terima dan membuat kita tidak benci dengan diri kita. Misalnya Kak Sob itu besok ada tugas presentasi di forum yang besar misalnya. Terus dalam presentasi tersebut Kak Sob itu merasa tidak merasa tidak maksimal dan mengutuk diri gitu, kayak kenapa sih saya harus gak maksimal padahal ini kan kesempatan, kenapa sih saya gini aja gak bisa gitu kan, terus aja menyalahkan diri sendiri gitu kan. Nah, hal-hal yang tidak bisa kita maafkan, tidak bisa kita terima di masa lalu, kita terima. Jadi kayak ya udah, kemarin emang gua gak bisa, iya emang gak bisa. Terus jadi kayak introspeksi lagi gitu. Terus gak bisa itu karena apa? Karena memang kurang persiapan atau karena kemarin memang lagi sakit. Ya udah, kalau misalkan kita gagal, ya udah gak apa-apa. Kita gagal karena ini. Maafkan ya diri kamu. Maafkan ya diri, kemarin kita gagal, tapi gak apa-apa. Mari kita belajar agar besok kita gak gagal lagi gitu. Jadi kayak dalam proses memaafkan masa lalu itu ada, kita tuh mengidentifikasi dalam diri itu apa sih misalnya yang membuat kita tidak memaafkan diri kita gitu kan. Dari identifikasi itu lanjutlah ke memperbaikinya seperti itu. Kemudian ketika seseorang dianggap sudah mencintai diri sendiri itu ketika melihat hari ini itu penuh dengan rasa syukur. Kalau misalkan gini ya, terus terkadang kita juga harus harus memfilter apa yang kita konsumsi setiap hari. Enggak cuma memfilter makanan, ya konsumsi itu kan pasti ininya ke makanan. Enggak cuma itu, tapi kayak tontonan, ya kayak misalnya di TikTok itu saya juga, karena kalau menurut saya itu gini, proses mencintai diri sendiri itu adalah proses yang sangat panjang dan tidak akan selesai gitu. Jadi kayak bukan tidak akan selesai itu pasti ketika kita udah nih, saya udah cinta diri sendiri, tapi ada sesuatu yang misalnya membuat kita, contohnya ini saya aja ya Kak, saya kayak udah sangat mencintai diri. Saya juga berangkat dari tidak cinta sama diri sendiri. Saya gak suka sama bentuk hidung saya gak suka sama gigi saya pernah setidak suka itu sama fisik saya. Akhirnya saya menyadari bahwa itu adalah sesuatu yang tidak saya suka. Tapi itu adalah anugerah dari Tuhan yang harus saya terima. Jadi kayak ya udah, emang kenapa gigi kamu memang tidak rapi, tapi kamu tidak pernah sakit gigi loh. Banyak teman-teman kamu yang giginya rapi, itu saya ya. Itu proses ini saya mencintai diri. Banyak loh teman kamu yang giginya rapi, tapi dia tiap hari ngeluh ke kamu sakit gigi, tapi kamu enggak loh. Meskipun kayak gitu, kamu enggak pernah sakit hati loh. Syukurilah. Akhirnya saya, oh iya alhamdulillah. Terus ngunyah juga masih mampu gitu. Terus kayak hidung gitu. Kenapa kamu tidak bisa menerima hidung kamu gitu kan dengan bentuk seperti itu? Nggak apa-apa. Kamu selalu diberi sehat, kamu jarang pilek, itu kamu harus syukuri gitu kan. Nah, itu kan kayak proses gitu. Tapi satu waktu saya udah sangat dengan percaya saya udah cinta nih sama diri saya sendiri. Orang lain ngomong apa bodo amat. Ada dari teman saya ya, Lut, kamu kayak tua banget ya sekarang katanya. Kandung matanya gede katanya gitu Kak. Astagfirullahaladzim, itu saya kayak down lagi Kak. Yang asalnya udah pede tapi kayak down lagi. Tapi dari sana saya memvalidasi semua perasaan yang saya rasakan. Iya, emang kamu misalnya kamu merasa insecure kembali ketika ada teman kamu yang ngomong kayak gitu. Ya udah, itu adalah perasaan yang harus kamu terima gitu kan. Terus emang kamu perasaan-perasaan itu tuh merepotkan loh. Emang kamu mau terusan gitu kan bergelut dengan perasaan seperti itu? Enggak kan? Ya udah, ayo terima lagi. Iya nggak apa-apa. Tapi kayak kalau mau lebih baik berarti harus saya perbaiki. Saya beli serum misalnya. Itu kan salah satu bentuk cinta juga ya sama diri sendiri. Untuk memperbaiki. Ya tidak apa-apa gitu kan. Seperti itu. Terus
melihat hari ini, balik lagi ke poin yang kedua, melihat hari ini dengan penuh rasa syukur. Alhamdulillah kita kayak alhamdulillah hari ini kita udah ada di posisi ini. Alhamdulillah kita masih bisa napas. Kita mensyukuri apapun yang ada dalam diri kita. Karena kan kalau kata Al-Quran juga la in syakartum lazidannakum. Ketika kita bersyukur, maka rasa syukur itu akan terus ditambah gitu. Berbeda misalnya kalau misalkan kita terus menggerutu aja. Kenapa sih ini terus, itu terus, ini terus, ini terus? Maka yang nikmat yang datang aja jadi kayak susah diterimanya karena kitanya terus-terusan negatif gitu. Lalu bagaimana cara melatih rasa syukur itu? Karena saya juga ngerasa tidak sempurna dan itu tuh perlu latihan. Termasuk mencintai diri sendiri juga itu perlu latihan. Bagaimana cara kamu mencintai cara kita melatih rasa syukur? Misalnya sebelum tidur itu kita kita nulis di note gitu kan, apa sih yang kamu syukuri hari ini, kemudian di sana juga dituliskan apa sih yang ingin kamu perbaiki dari apa yang terjadi hari ini. Nah itu kan sebuah proses introspeksi juga kan, dari sanalah rasa mencintai diri sendiri itu tumbuh. Kemudian yang selanjutnya adalah melihat masa depan tanpa ada rasa khawatir. Kadang apalagi hari ini ya Kak, gencaran sosmed tentang standar cantik, standar sukses di umur berapa, standar kayak pengeluaran single per bulan, kayak orang tuh bisa-bisanya pengeluaran itu berjuta-juta gitu kan. Saya aja yang di umur seperti ini misal, saya yang di umur seperti ini, pendapatan saya masih di bawah UMR misalnya ya. Itu kan kita itu yang membuat kita mengkhawatirkan masa depan. Jangan-jangan saya nanti masa depan tidak sukses karena di umur segini aja saya belum bisa apa-apa ketika orang lain sudah bisa melakukan apa gitu kan. Padahal kan kata Allah itu semuanya itu udah dijamin. Kamu tuh hanya perlu ikhtiar menjalaninya gitu kan dengan tawakal. Ya udah, toh selama ini juga kamu misalnya tidak ada masalah yang tidak pernah tidak terselesaikan. Masalah selalu selesai. Lapar selalu terpenuhi dengan kenyang gitu kan. Nah, itu kan kayak ya udah sih, apa sih yang harus dikhawatirkan? Yang penting hari ini tuh kamu terus melakukan yang terbaik, dalam artian terus ikhtiar gitu kan. Tidak karena berdiam diri, tidak berusaha, bermalas-malasan juga itu salah satu bentuk tidak mencintai diri kita gitu kan. Seperti itu Kak. Ini udah padahal itu panjang banget sama ya Kak. aja ya Kak. Gimana? Padahal porsinya sama aja ya. Boleh dibilang kayak gini lah sederhananya. Kayak misalkan ada orang kaya dan orang sederhana gitu ya. Kita tidak sebut miskin. Ada orang kaya dengan orang sederhana. Itu kan pasti penyakitnya aja udah beda gitu. Ya enggak sih? Dan itu akan menghabiskan sesuai dengan budgetnya masing-masing. Gitu sederhananya itu. Nah, maka ini sebetulnya sore hari ini saya juga jadi belajar ini ya. Baru belajar bagaimana mencintai diri sendiri dan jujur Kak tadi saya sempat iya ya gitu. Jadi saat saya Lupi lagi membahas banyak hal gitu ya, saya juga jadi mikir iya ya. Apalagi tadi ngena juga tuh yang masalah lapar ya. Ya lapar itu kan kita fokus lapar. Misalkan fokus lapar itu ya kan kita hanya ingin kenyang. Itu sederhananya gitu. Kita hanya ingin kenyang. Tapi kenapa sih banyak orang tuh sekarang gitu ya, termasuk mungkin kita juga gitu kadang lebih mikirin aduh makannya apa ya enaknya ya gitu. Padahal fokus kita cuma kenyang aja gitu. Enaknya makan di mana ya? Nongkrong sama siapa ya gitu. Terus Betul. dengan kita nggak peduli tuh berapa ratus ribu yang keluar gitu hanya untuk kenyang. Padahal makan di warteg juga kenyang gitu. Dan beberapa catatan itu Kak Asaf kira banyak hal yang memang perlu kita sama-sama catat juga teman-teman bahwa
bagaimana cara kita untuk tidak membandingkan diri kita dengan orang lain gitu. Terus bagaimana cara kita untuk banyak bersyukur atas pemberian yang Allah Tuhan berikan pada kita gitu ya. Terus bagaimana bagian dari cara mencintai diri sendiri adalah menerima gitu kan. Menerima apapun yang sudah dan sedang berjalan gitu. Apapun itu, baik itu perihal rezeki kah, jodoh kah, perjalanan hidup kah gitu ya, masa lalu kah, banyak masa lalu kita mungkin yang dahulu kelam gitu ya. Orang lain mana tahu masa lalu kita pernah begini dan lain sebagainya gitu. Tapi alhamdulillah hari ini kita sama-sama belajar untuk menerima dan menerima apapun yang sudah ada dalam diri kita. Sama seperti halnya tadi yang Lutfi sampaikan gitu ya, menerima apapun dan tidak membandingkan orang lain juga, itu udah sangat luar biasa. Tapi kok Kak tiba-tiba memang proses ini terus berjalan gitu. Artinya proses mencintai diri sendiri itu memang saya juga pribadi yakini bahwa ini tuh nggak bisa kita selesaikan dalam 1 hari, 2 hari, Betul. 1 bulan, 1 tahun gitu ya. Karena ini tuh modelnya kayak bagaimana cara kita istiqomah dalam iman dan Islam gitu ya. Artinya bagaimana Betul. kita bisa mencintai orang lain, bagaimana kita bisa mencintai orang lain kalau kita sendiri nggak sayang sama diri sendiri. Bagaimana kita bisa memberikan, tadi di awal Lutfi juga sampaikan, bagaimana kita bisa mengeluarkan sepenuh cinta kalau kita sendiri tidak mencintai diri sendiri dengan sepenuh hati kan gitu. Nah itu juga harus menjadi pertanyaan, jadi PR buat kita semua untuk untuk selalu mencintai diri sendiri ya, khususnya gitu ya. Boleh bantu orang, boleh, tapi harus sayang juga sama diri sendiri, sayang juga sama istirahat yang cukup gitu, makan yang cukup gitu. Terus ya alhamdulillah lah, sore hari ini juga udah luar biasa. Saya juga jadi belajar gitu ya, bagaimana iya ya, ternyata memang proses mencintai itu tidak bisa, mencintai diri sendiri itu tidak bisa Singkat. tidak bisa singkat. Karena mencintai adalah kata kerja gitu kan. Karena mencintai itu adalah kata kerja gitu. Jadi Yang harus terus dilakukan ya Kak. Betul, harus terus dilakukan. Lutfi, ada pertanyaan nih. Satu pertanyaan. Dari sekian banyak gitu ya hal yang kita sudah lakukan, tadi kita tidak membandingkan diri kita pada orang lain, terus kita juga belajar untuk menerima gitu ya, itu yang terpenting juga, belajar untuk mensyukuri diri sendiri atas apa yang Allah berikan untuk kita. Nah kadang apa sih yang jadi pengingat Teh Lutfi sendiri untuk kok sekarang, karena kan yang sulit itu mungkin bagian introspeksi saat kita menerima gitu ya, itu juga jadi bagian tersulit. Nah biasanya apa sih yang Teh Lutfi lakukan saat kita mengevaluasi diri sendiri untuk kok cuma gara-gara itu doang aku jadi ngerasa kalau nggak sayang sama diri sendiri ya, atau misalnya kok cuma gara-gara omongan orang lain kita itu gampang tersinggung kan? Kita manusia, jujur aja ya, setiap manusia itu mudah sekali tersinggung dengan omongan orang lain. Apalagi itu udah body shaming gitu misalnya. Tapi hal yang harus kita lakukan tuh biasanya apa gitu? Biar kita tuh bodo amat biar orang lain mau ngomong apa gitu ya. Tapi yang jelas kita mah ya udah run aja gitu, jalan aja udah lanjut. Apa nih Kak biasanya untuk mengevaluasi? Saya juga manusia ya Kak. Saya punya nafsu tentunya. Ketika ada orang yang menyinggung saya punya 2 sikap. Yang pertama, saya udah bodo amat gitu kan. Untuk sebagian hal saya udah ada di tahap orang lain
mau ngomong apa aja bodoh amat tentang saya. Saya tidak mau tersinggung dengan perkataan mereka, karena perasaan tersinggung itu ujung-ujungnya saya sadari hanya merepotkan diri saya gitu kan. Tapi di satu sisi ada memang sikap perilaku orang lain yang memang membuat saya merasa tidak nyaman gitu kan. Saya waktu ikut acara di Solo itu dikatakan bahwa gini, orang profesor itu mengatakan seperti ini, orang yang cerdas itu, saya tidak mengakui diri saya cerdas ya, tapi kayak gini, orang yang cerdas itu adalah orang yang mampu mengekspresikan rasa marahnya itu tuh intinya dengan tidak merugikan orang lain dan tidak merugikan diri sendiri gitu. Saya sadari bahwa saya itu masih emosian gitu kan, masih emosian, apalagi terkait intinya masih emosian gitu ya. Ketika ada hal yang memang sulit diterima oleh diri saya juga marah gitu kan. Tapi yang selalu menjadi prinsip saya itu, saya memvalidasi dulu apa yang saya rasakan. Orang lain berbuat seperti ini membuat saya marah, ya oke, saya marah. Ya pantas saya marah karena dia seperti itu. Tapi ketika saya sudah memvalidasi rasa apapun yang ada dalam diri saya, termasuk rasa marah, itu tuh saya harus mengekspresikan marah itu agar tidak diganjel atau agar tidak jadi penyakit dalam diri saya. Yeah. Nah, jadi itu saya itu punya ini wallahu alam baik atau tidak, tapi ini saya bercerita sesuai dengan pengalaman. Saya itu punya temen, dia itu seperti tong sampah saya. Jadi kayak ketika saya marah, saya itu marah-marah ke dia, tapi kayak sebel banget hari ini, kenapa emang lu bla 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 gitu kan. Udah sampai sana, dan si teman saya ini dia tidak pernah mengompori saya untuk emang bener lu, emang harusnya orang itu dikasih pelajaran dan lain-lain. Dia nggak pernah kayak gitu, tapi kayak udah, jadi kayak saya itu cuma ngebuang doang, ngomong panjang lebar, teman saya gak nanggepi juga, saya udah sembuh gitu, kayak udah selesai marah saya itu gitu. Dan saya itu punya prinsip, saya tidak mau marah saya itu tuh menjadi untuk orang lain gitu kan, menjadi disebutnya efek negatifnya ke orang lain dan tidak mau ke diri sendiri. Jadi kayak ya udah, ketika saya sudah mampu mengeluarkan itu gitu kan, curhat dengan cara curhat, udah selesai. Dan saya juga harus selesai di sana gitu. Gak boleh saya punya dendam, gak boleh saya gak boleh punya dendam, saya gak boleh terus memikirkan rasa marah itu gitu. Karena saya menyadari sekali bahwa ketika saya dendam dan ketika saya terus-terusan bergelut dengan rasa marah itu hanya akan merugikan diri saya sendiri. Orang yang marah itu energinya terkuras. Kita marahnya sama dia yang dimarahi yang membuat saya marah baik-baik saja, tapi mood saya bisa hancur gitu Kak. Jadi harus selesai. Ketika saya mengeluarkan itu ke tong sampah, saya udah harus selesai sampai sana. Tapi dalam memilih, saya mengartikannya dengan dengan kasar gitu kan. Ketika kita memilih teman curhat juga, atau enggak seperti yang saya katakan tong sampah itu benar-benar harus selektif gitu kan. Karena kan ada orang ketika kita curhat malah dikompori buat lebih marah lagi gitu kan, lebih untuk melakukan sesuatu, itu kan juga tidak baik gitu kan. Yeah. Kalau kita misalkan marah, dia malah ikut-ikutan udah lu ikut-ikutan ngerecokin dan lain-lain, itu juga tidak baik gitu kan. Itu akan merepotkan diri saya sendiri. Sampai hari ini saya selalu sama diri saya sendiri, perasaan-perasaan yang merepotkan diri kamu harus kamu lepaskan, termasuk rasa marah, rasa-rasa yang tidak nyaman, itu tuh harus selesai di waktu itu gitu kan. Itu sih Kak yang menjadi kunci, salah satunya salah satu agar saya bisa, kan itu proses memanage emosi juga benar. Itu juga kan proses ya Kak ya, memanage emosi. Dulu mungkin saya mungkin saya ini berbicara dengan diri saya sendiri, saya dulu tidak sebijak itu. Iya, jadi memang kalau secara pribadi itu adalah bagian daripada cara teknologi gitu ya. Tadi punya temen tong sampah tadi gitu ya, dan itu
dan itu sah-sah saja gitu. Bahkan teman-teman yang hadir di sini, bahkan kita juga berhak memilih teman-teman yang itu punya vibe positif buat kita gitu. Artinya saat kita memilih teman itu kan bagian daripada kita memilih vibe-nya apa nih. Maksudnya kita pengen punya teman-teman yang baik kan pasti gitu ya. Kita pengen nih punya teman-teman yang datang itu nggak cuma saat butuh aja gitu, tapi datang itu ya sering komunikasi dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau saya cerita sedikit gitu Kak ya. Dulu kalau Teh Lutfi ada cerita tadi ada teman tong sampah tadi, kalau saya enggak Kak. Kalau saya emang tipenya pendendam gitu. Saya orangnya dendam sama orang. Tapi kalau saya dendam sama orang itu apa ya? Ya membalikannya itu justru kalau dulu itu nggak bisa. Ya udah kalau udah nggak suka sama orang gitu, itu udah bodo amat. Kalau saya udah nggak suka sama orang udah bodo amat. Mau komunikasi WhatsApp dan lain sebagainya nggak akan pernah seperti ini lah. Nah kalau sekarang lebih kepada ini ya, saat kita membenci orang lain gitu ya, terus bagaimana cara kita mencintai diri sendiri, ya udah akhirnya kita berpikir kalau gue harus lebih nih dari dia gitu. Gue harus move on dengan banyak hal. Tadi kita pernah tidak menerima diri sendiri, kita pernah mungkin kita juga pernah dizolimi sama orang gitu ya. Terus membalasnya itu dengan apa ya? Itu mah urusan Allah buat balasan-balasan itu. Artinya kita lebih kepada bagaimana cara kita mencintai diri sendiri untuk kemudian menyalurkan emosi itu di jalan-jalan yang baik gitu. Misalkan Betul. misalkan kalau sekarang kayak misalkan nggak suka nih sama ini gitu, ya udahlah akhirnya kita main ke yayasan ya udah karena ketemu anak-anak kecil yatim itu bagian jadi obat juga akhirnya setelah ketemu ya udah kita berbagi dan lain sebagainya. Jadi yang tadinya negatif kita bisa alihkan kepada Mengubah. hal-hal yang positif dengan cara memilih teman. Flektif juga nggak masalah teman-teman, itu adalah bagian daripada proses mencintai diri gitu. Nah, Lutfi boleh ini untuk yang terakhir gitu ya, closing statement untuk obrolan kita sore hari ini tentang proses perjalanan cara mencintai diri. Silakan. Closing statement ya Kak. Kalau misalkan menurut saya itu adalah teman-teman tidak apa-apa hari ini teman-teman masih belum menerima apapun yang ada di menerima sebagian atau apapun yang ada dalam diri kalian, tidak apa-apa. Karena belum terlambat, karena seperti yang sudah saya katakan, proses mencintai diri sendiri itu adalah proses yang panjang, tapi mudah-mudahan yang harus kita lakukan adalah kita harus membangun kesadaran agar kita segera bertaubat intinya dan mulai memenuhi apa yang diri kita butuhkan gitu kan. Hingga akhirnya ketika kita sudah bisa mencintai diri kita sendiri, kita membantu orang lain, kita berbuat baik kepada orang lain, itu tuh semuanya akan didasari dengan rasa ikhlas. Tidak akan merasa capek sendirian, tidak akan merasa dimanfaatkan atau dan lain-lain, karena ketika kita membantu orang lain itu ya karena kita menyadari bahwa itu adalah hal yang harus kita lakukan sebagai manusia. Kemudian puncak dari mencintai diri sendiri itu adalah pusat perhatian kita itu hanya kepada Allah gitu kan. Kalau ini ya perjalanan spiritualitas saya, pusat perhatian kita itu hanya kepada Allah, dan ketika pusat perhatian kita kepada Allah, maka semakin kita mencintai Allah, maka semakin kita mencintai diri kita sendiri. Karena kan kita juga tadi juga sudah saya jelaskan bahwa kita tuh harus memenuhi 3 aspek yang ada dalam diri kita, dan itu tuntutannya juga memang Allah, kata Allah harusnya memang seperti itu gitu. Seperti itu sih Kak. Itu saja. Oke, betul.
Iya benar Kak. Apa ya? Saya mengiyakan dan apa ya? Kalau bilang berapa persen itu udah ya 1000% lah ya. Bagaimana cara kita mencintai diri sendiri ya semua cara bagaimana cara kita memusatkan perhatian kita lillah gitu ya. Cuma ke Allah aja. Kita akan bodoh amat sama omongan jelek orang lain. Kita akan bodoh amat sama cacian makian orang lain gitu ya. Kita akan bodoh amat saat orang lain itu sukses dengan jalannya masing-masing. Kalau ada orang lain yang sukses dengan jalannya ya syukuri, alhamdulillah gitu, bagus berarti. Kenapa harus kita jadi dengki kan gitu, enggak juga. Terus Betul. orang lain misalnya, iya orang lain itu misalnya apa ya? Ya orang lain ada masalah atau apa gitu, bangun usaha baru gitu atau ya alhamdulillah tuh gitu. Kita tinggal syukurin aja gitu. Kita juga bersyukur gitu masih dikasih nikmat buat terus berjuang. Jadi poinnya sih sebetulnya memang pada akhirnya ujungnya semua kembali juga ke Allah. Saat kita sudah betul-betul fokus memfokuskan diri gitu ya, hanya untuk hanya kepada Allah, sampai saat itu kita nggak akan peduli lagi dengan apapun Betul. yang kita terima, kejelekan orang lain. Jadi yang masuk dalam otak kita tuh hal-hal positif, teman-teman yang positif. Tadi saat kita membantu orang lain kan ya sama aja kita emang lagi bantu diri sendiri kok gitu. Saat kita mengeluarkan doa baik untuk orang lain, ya kan kita sedang mendoakan diri sendiri. Kembalinya ke kita pahami itu ya. Betul banget, masya Allah. Ini obrolan sebetulnya seru sekali Kak, gitu ya. Saya pengen buat sesi 2 gitu ya. tapi wallahu alam nanti waktunya bisa nanti lah ya, kita akan coba cari lagi gitu ya. Apakah boleh nanti bukan hanya di sosial media aja, tapi kita betul-betul ketemu dan ngobrol langsung, diskusi duduk bareng gitu ya, tentang bagaimana cara kita mencintai diri sendiri, karena nggak akan selesai ini kalau kita bahas sampai dengan betul sekali Kak, sampai kapanpun gitu ya, panjang banget gitu. Nah, karena waktunya terbatas, teman-teman juga terima kasih banget sudah hadir di sore hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya gitu ya, untuk komentar-komentarnya. Mohon maaf sekali ada beberapa komentar yang masuk tapi kita belum balas gitu ya. Tapi mudah-mudahan itu semua jadi jariah teman-teman juga sore hari ini. Kenapa sih harus nonton live ini gitu? Yaitu proses bagian daripada cara kita mengetahui untuk gimana sih cara mencintai diri sendiri gitu. Seperti betul. Ya, terima kasih teman-teman semua. Saya Lutfi khususnya, saya terima kasih banget gitu karena sore hari ini jadi ikut belajar gitu, karena ya itulah ya proses, kita masih banyak yang perlu kita pelajari. Seperti itu Teh Lutfi, makasih ya sebelumnya. Sama-sama ya. Mohon maaf teman-teman. Siap semuanya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai bertemu di lain kesempatan ya Kak.